Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Soper. Di salah satu klien kami pernah bercerita, mereka sering kebingungan kenapa stok di laporan ERP Next tidak sesuai dengan kondisi gudang. Setelah kami cek, ternyata waktu memindahkan barang antar gudang, mereka menggunakan materi ship. Akibatnya stok jadi double, padahal barang aslinya tetap sama. Bahkan pernah juga waktu produksi, bahan baku dikeluarkan menggunakan materi isu, bukan repack. Efeknya biaya produksi jadi tidak akurat. Kasus seperti ini memang sering terjadi bagi teman-teman yang baru menggunakan ERP Next, terutama di stock entry. Karena stock entry ini memiliki beberapa fungsi atau memiliki beberapa jenis. Salah satunya itu ada material transfer, material receipt, material issue, dan repack. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas perbedaan masing-masing jenis stock entry, berikut juga dengan penggunanya. Kenapa ini penting? Karena data stok yang rapi adalah fondasi bisnis. Kalau salah input stock entry, laporan bisa keliru. Tentu saja ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi pastikan simak video ini sampai selesai biar lebih paham cara pakai stock entry dengan benar. Dan kalau teman-teman butuh bantuan implementasi ERP Next dari nol, tim software siap membantu atau mendampingi Anda. Oke, kita sudah berada di halaman ERP Next-nya. Untuk stock entry sendiri itu ada di mode stok ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik stok, terus kemudian kita cari stock entry. Atau bisa juga menggunakan searching ini ya. Oke, kita coba buat dulu item baru biar lebih gampang. Misalkan kita mau bikin telur. Item telur ya, item telur ini raw material. Oke, biar layarnya terlihat jelas kita switch dulu. Oke, satuannya kilo. Nah, baik. Oke, kita masuk ke stock entry. Nah, di stock entry kita add stock entry. Di sini ada stock entry tab ya. Di sini ada beberapa macam-macam. Tapi yang akan kita fokuskan di sini adalah yang material issue, receipt, transfer, dan repack. Atau nanti repack kita skip dulu aja ya. Karena repack ini nanti terproduksi. Berarti kita akan fokus ketiga ini. Nah, yang pertama adalah material receipt. Apa itu material receipt? Fungsi material receipt di sini adalah kita melakukan atau menambahkan item stok baru. Artinya bahwa ada kuantiti baru yang masuk tetapi bukan menggunakan jalur purchase receipt atau lewat pembelian. Jadi ini masuk barangnya itu adalah masuk ya memang karena ada barang, datang barang yang barangnya itu bisa macam-macam. Bisa jadi nemu barang, bisa jadi ketika stock off name tiba-tiba ada yang terlewat. Artinya bahwa materi receipt itu adalah proses menerima barang. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada terima barang yang memang tidak digunakan atau tidak menggunakan jalur purchasing, itu teman-teman bisa nyetok atau entry stock itu menggunakan materi receipt. Nah, pertama adalah kita pilih dulu jenisnya materi receipt. Kita pun bisa edit posting date-nya ya. Kalau misalkan mau backdate pun bisa juga. Setelah itu kita set warehouse-nya. Nah, di sini warehouse yang aktif adalah targetnya karena memang barangnya akan masuk gitu. Oke, misalkan kita memasukkan ke store. Nah, di sini otomatis ya. Nah, untuk warehouse ini kita nggak usah isi, biarkan saja. Kemudian kita masukkan barangnya, misalkan telur. Oke, misalkan sebanyak 100 kilo. Nah, ini pastikan kita harus input rate-nya ya. Karena ini terkait nanti valuation rate atau hitungan di accounting-nya. Misalkan telur sekilo itu nilainya itulah 30.000. Oke, seperti ini. Kita simpan. Oke, terus kemudian kita submit. Nah, ini udah masuk ya. Kita bisa cek di stock ledger atau stock balance dulu. Kita
cek di sini. Terus kemudian kita cek, kita filter telur. Oke, gitu. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah keluar ya. Telur balance-nya 100 kilo, balance value-nya 3 juta karena satuannya itu adalah 30.000. Seperti itu. Jadi ini ada stok yang sudah masuk. Kalau kita cek di stock ledger, nah kita pun bisa cari telur. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Masuk 100 gitu. Jadi stock entry ini adalah simpelnya kita menambahkan stok atau menambahkan quantity tetapi menggunakan jalur non purchasing. Oke, berikutnya ada stock entry type purchase, isu. Nah, material isu ini lawan atau kebalikan dari material receipt. Jadi kalau receipt ini menerima, kalau isu adalah mengeluarkan. Nah, kita akan pakai ya di sini. Oke. Nah, terus kemudian kita cek di default source. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi source host-nya yang aktif sedangkan targetnya enggak. Kita mau mengeluarkan telur. Nah, ini otomatis terisi sebanyak misalkan 20 kilo. Nah, ini harusnya rate-nya nanti otomatis dapat ya. Nah, seperti ini. Kita simpan. Oke. Oke, kemudian kita submit. Nah, sudah, kita bisa cek di stock ledger ya. Nah, ini kita rebuild karena ini kena caching. Oke, kita tunggu atau refresh di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini sudah ada runtutannya ya, telur masuk 100 kilo, kemudian keluar 20 kilo dari dokumen stock entry ini. Nah, ini adalah fungsi dari stock entry material isu atau mengeluarkan barang di luar atau non sales gitu ya. Biasanya kan kalau ngeluarin barang itu via delivery note untuk ngeluarin barang. Nah, ini bisa kita keluarkan barang tanpa bantuan sales seperti itu. Oke, baik. Berikutnya ada material transfer. Nah, material transfer kita bikin baru ya. Material transfer adalah proses memindahkan barang dari satu gudang ke gudang lain. Kalau material receipt dan isu itu akan merubah quantity, dalam artian akan ada value baru, baik itu berkurang atau bertambah ya, tergantung konteksnya. Kalau receipt berarti akan ada nilai quantity dan nilai accounting yang bertambah. Kalau material isu ada nilai accounting atau nilai quantity yang keluar, jadi berbeda. Tapi kalau material transfer itu sebetulnya tidak ada perubahan nilai secara accounting. Artinya nilainya itu tetap sama, tetapi memang quantity dari gudangnya itu berpindah. Nah, kita langsung saja ya. Masuk ke default warehouse, kita mau pindahkan dari gudang store, misalkan ke gudang finished good. Nah, misalkan kita mau kirim ini telur isi, misalkan sebanyak 30. Oke, kita simpan, kita submit. Ya, kita coba cek di stock balance. Oke, kita filter biar gampang ya, pakai telur. Oke, ini belum ke refresh, saya refresh dulu. Oke, telur rebuild. Harusnya ada 2. Nah, ini akan muncul 2. Kenapa 2? Karena kita sudah melakukan perpindahan barang dari gudang store ke gudang finished good. Nah, tadi itu kan sisanya di store itu ada 80 kilo. Dan sekarang kita transfer 30 ke gudang finished good. Artinya bahwa di gudang finished good itu akan bertambah 30. Sebetulnya bukan bertambah ya, tapi berpindah dari gudang store ke gudang finished good. Nah, kalau kita cek di stock ledger, untuk kita lihat runtutannya. Oke, ininya telur. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, ini sudah muncul juga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini pertama kali waktu kita stock entry receipt ya, 100.
kemudian dikeluarkan menggunakan material ISO 20, kemudian ini berkurang 30. Nah, berkurangnya itu sebetulnya karena ada proses perpindahan material transfer dan bertambah di gudang finished goods sebanyak 30. Jadi kalau kita scroll ke kanan, maka voucher untuk atau referensinya itu yang ini akan sama gitu. Seperti teman-teman. Jadi ini yang membedakan antara material isu, material receipt, dan material transfer. Jadi jangan sampai teman-teman salah atau kurang tepat dalam menggunakannya. Nah, tentu saja material transfer, stock entry, stock receipt itu tuh nggak hanya stok simpel gitu aja ya. Kita akan coba praktekkan menggunakan barang yang lebih advance, misalkan batch ya. Gitu. Oke, kita buat dulu barang batch, misalkan barang batch, ke item, misalkan kita tepung terigu, raw material. Oke, ininya kilo. Oke, jangan lupa kita aktifkan batch-nya ya, batch number. Oke, kita simpan. Oke, nah kita kembali ke stock entry. Oke, nah kita akan pilih material receipt ya, terima barang, kemudian gudang store, kemudian kita input itemnya, misalkan kita menerima 50 kilo. Oke, nah ini nanti akan ada batch-nya ya, 50 kilo, kemudian nilai rate-nya itu adalah 1 kilonya itu 30.000. Nah, yang harus teman-teman perhatikan ketika kita pakai batch adalah ketika kita simpan ya. Nah, ini kita harus ini ada dua cara ya. Ini pernah saya singgung atau saya pernah bahas di video sebelumnya bahwa kita bisa menggunakan serial batch batch number field, atau menggunakan modelan pop-up. Ini kita coba simpan ya, ini harusnya tidak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena tepung terigu ini dia untuk batch-nya itu adalah mandatory, harus terisi. Nah, kita coba keluarkan fieldnya dulu, batch-nya seperti ini. Kita hapus ini biar nggak banyak. Oke. Oh, ini salah ya, target harusnya. Target ini jangan. Oke. Kita susun. Nah, sudah ya. Nah, baru kita input batch. Nah, batch ini kita harus kita bisa input langsung ya. Misalkan kita create dulu batch-nya. Misalkan batch-nya itu adalah biasanya tanggal expire ya, tanggal produksi 21/09/2025 seperti ini. Simpan. Nah, kemudian kita pilih, nah batch-nya terisi ya. Maka kita akan simpan. Oke, kemudian submit. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk batch sebetulnya mirip ketika mulai kayak purchasing gitu ya, purchase receipt. Nah, jadi kita harus menentukan batch number-nya ketika barang yang kita input itu adalah berjenis atau memiliki atau punya flag bahwa dia itu harus batch gitu. Nah, ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu kita bisa pakai modelan pop-up ya. Modelan pop-up itu kita nggak boleh pakai ini nih. Nah, kemudian kita aktifkan batch-nya, kita hapus di sini, kemudian ada button add serial batch. Nah, kelebihan dari ini adalah teman-teman bisa menginput lebih satu batch dalam satu record item. Beda dengan ini ya, yang tadi. Kalau yang tadi itu, kalau misalkan kita punya 3 batch, itu harus jadi 3 record.
Tapi kalau yang ini recordnya tetap satu, tapi nanti akan ada pop up. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa input di sini nih. Batch nomornya yang ini misalkan mau nambah lagi 20 kilo, terus kita mau bikin baru misalkan yang tanggal 01/09/2025, kita pilih misalkan 40 kilo, 30 kilo. Nah, teman-teman juga bisa pakai menggunakan CSV ya kalau banyak, atau pakai scan kalau memang barangnya itu berjenis barcode. Jadi cukup fleksibel. Nah, kita tinggal klik add batch nose. Nah, maka otomatis nih menjadi 50 ya, gitu kan. Kalau kita cek di mana sih datanya gitu ya. Ini kan muncul ya. Sebenarnya kita bisa cek di edit pencil ini, dia akan nyambung ke, nah ini serial and batch bundle. Jadi memang karena keterbatasan Prave bahwa di Prave itu kita tidak bisa multi tabel ya, dalam artian tabel dalam tabel, nggak bisa gitu. Jadi dia lempar ke halaman lainnya, yaitu halaman serial and batch bundle. Jadi kalau kita klik di sini, kita akan disajikan halaman serial and batch bundle. Di sini akan diperlihatkan batch-batch yang ada yang sudah tersambung dengan sebelumnya. Ini kita nggak, jangan otak-atik ya, biarin aja. Kita akan fokus di sini aja gitu. Seperti ini. Kemudian submit. Oke, nah seperti ini teman-teman. Kita coba cek di stock ledger ya. Stock ledger. Tepung terigu. Oke. Nah, ini udah masuknya yang sebelumnya yang 50, ini 50 yang kedua. Nah, kita pun bisa segregate juga. Nah, ini untuk menampilkan per batch ya. Jadi di stock ledger itu kita bisa lihat batch-nya. Nah, batch-nya ini seperti ini. Jadi kalau kita nggak checklist segregate serial batch bundle, maka yang muncul di sini tanpa batch-nya ya. Jadi batch-nya diabaikan. Tapi kalau kita pengen lihat per batch-nya, nah itu harus diklik di sininya. Nah, jadi kita lihat batch-nya. Nah, teman-teman juga bisa ngecek di sini ya. Batch bundle. Nah, ini ada beberapa report terkait batch. Ada batch wise balance history. Ini terkait history dari batch-nya. Nah, bisa kelihatan juga di sini ya. Seperti ini. Jadi ini stok batch ini masuk berapa, keluar berapa, stok berapa. Batch ini jadi terlihat. Kalau stock ledger itu per item, kalau batch wise balance history ini memang per batch. Tapi di sini ada beberapa juga batch lainnya. Ada report, available batch report. Ini terkait batch yang tersedia. Jadi pengen ngecek batch mana sih yang lagi available, nah bisa lihat di sini. Ada juga batch summary, batch bundle summary. Nah ini sell and batch summary. Oke, nah di sini hampir sama fungsinya ya. Nah, cuman di sini memang kita kelihatan rate-nya juga ya, nilai si barangnya gitu. Seperti ini. Jadi teman-teman silakan dimanfaatkan fiturnya. Untuk material isu pun sama ya untuk batch. Jadi tidak ada perbedaan, kurang lebih mirip seperti tadi. Jadi tinggal sesuaikan aja. Begitu juga dengan material transfer. Jadi untuk material transfer pun sama, harus kalau barangnya barang batch harus ditentukan batch-nya yang mana gitu. Oke, nah mungkin satu hal lagi ya. Di sini kan kita banyak ya, mungkin pembahasan ini akan berbeda seperti manufaktur, kemudian ada consumption for manufaktur, transport. Nah ini sebenarnya fitur yang ada di produksi gitu ya. Nanti akan kita pisahkan karena memang kegunaannya itu agak berbeda walaupun sama gitu. Jadi memang stock entry itu fungsinya itu satu fungsi tapi untuk mengcover banyak hal. Intinya setiap per stok atau per quantity atau per gudangan itu pengolahannya itu di stock entry. Jadi produksi pun sebetulnya jatuh-jatuhnya ke stock entry juga gitu. Nah, satu tip dari saya mungkin ya. Nah, stock entry ini sebenarnya, stock entry tab ini sebenarnya kita bisa custom ya, bukan custom. Maksudnya kita bisa bikin baru tapi berdasarkan yang ada. Contoh misalkan saya mau bikin baru nih stock entry tab, namanya misalkan
terima barang gitu ya, terima barang khusus. Nah, purpose-nya adalah material receipt gitu kan. Nah, artinya bahwa untuk penamaan ini kita bisa custom, tapi fungsi utamanya itu tetap merujuk ke yang tadi ya. Jadi terima barang khusus itu sebetulnya kalau kita buka di sini, dia di belakangnya itu adalah menggunakan material receipt gitu. Jadi mirip seperti masking ya, nge-brand ulang. Tapi kenapa sih perlu kayak gini? Karena saya juga ada kasus fungsinya sama material receipt, tapi ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan terima barang khusus, terima barang umum dan sebagainya. Kenapa dibedakan? Karena biasanya nanti ada action atau terkait custom development. Misalkan untuk terima barang khusus, ketika ini dipilih maka akan ada muncul pilihan misalkan jenis barangnya apa. Atau kalau terima barang umum maka akan muncul apa. Artinya bahwa untuk mengembangkan itu masih bisa dilakukan seperti itu teman-teman. Oke, baik mungkin itu saja video terkait stock entry ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempelajari ERP Next, terutama ini di modul inventory ini sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali dan harus cukup dipahami. Baik, sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman, kita sedang melakukan survei kecil-kecilan. Survei ini itu maksudnya adalah kita ingin mengumpulkan informasi atau data terkait yang berminat atau memiliki ketertarikan menggunakan ERP Next. Apakah Anda seorang developer, seorang implementer, ataupun seorang pengusaha yang butuh sistem ERP atau ERP Next. Nah, teman-teman bisa mengisi form survei kecil kita, di mana di situ nanti akan ada informasi tentang gathering gitu ya. Jadi kita lagi mencoba untuk melakukan gathering, cuman memang kita sedang mencari ide apakah gathering di sini itu lebih ke ngopi bareng kah, atau misalkan kita bikin venue seperti itu, dan tentunya memang harus ada biaya sebagainya, atau sekedar ketemu di tempat kopi bayar sendiri. Nah, itu silakan teman-teman bisa isi di form yang sudah disediakan, atau teman-teman bisa scan aja ya di video ini.